stay awake for too long. Don't go to bed, I'll make a cup. Ilahi Rabbi yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama, sehingga pada sore hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mendengarkan ceramah agama melalui Rau 105 FM dari Kota Padang Sidimpuan. Serangkaian dari itu salawat dan salam marilah kita hadiahkan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menarik umatnya dari alam kezuliman menuju alam yang diterangi iman dan Islam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara kaum muslimin pendengar ceramah agama yang dimuliakan Allah, adapun judul ceramah kita pada sore hari ini yaitu salat batin. Pertama sekali sebagai dasar aktual Allah berfirman, Aqimis sholata li dzikri. Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat li dzikri, untuk mengingat aku. Jadi sholat ini sebenarnya harus memaknai dan memahami apa yang terkandung dalam ucapan-ucapan sholat. Sebelumnya, apabila kita mendengarkan seruan azan untuk memanggil ataupun memberitahukan kepada segenap kaum muslimin dan muslimat adanya sholat yang harus kita kerjakan, maka maknailah dengan makna-makna batiniah azan yang dikumandangkan itu dalam batin orang-orang yang beriman, agar siap meninggalkan seluruh aktivitasnya dan tidak ada beban untuk meninggalkannya, bahwa azan yang dikumandangkan itu bagaikan tiupan sangkakala kedua oleh Israfil, bangkit dari kubur menuju Tuhan mereka. Di dalam surah Yasin ayat 51 Allah menjelaskan, wa nufikha fis-suri fa idza hum minal azadasi ila rabbihim yansilun. Ditiupkanlah sangkakala fa idza hum minal ajadas, maka tiba-tiba mereka dari kubur-kubur mereka ila rabbihim yansilun, kepada Tuhan mereka bersegera. Azan yang dikumandangkan oleh saudara-saudara kita dalam makna batiniah yang paling dalam, anggaplah itu tiupan sangkakala kedua membangkitkan seluruh umat dari kubur-kubur mereka menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak ada makna batiniah di dalam hati kita, maka seruan itu
tinggal seruan-seruan biasa. Padahal kalau dimaknai, seruan itu adalah seruan yang luar biasa. Di dalam surah Al-Jum'ah disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila kamu diseru untuk mengerjakan salat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk mengingat-ingat Allah. Wazarul bai', tinggalkanlah jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian paling baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah secara wajib bagi orang-orang yang beriman untuk segera melaksanakan ibadah sholat di saat azan telah dikumandangkan. Bergegaslah engkau untuk toharoh atau mensucikan badan, mensucikan pakaian dan tempat, baik itu dari hadas kecil dan hadas besar, maupun dari najis ataupun kotoran. Makna batiniah yang terkandung di dalam membersihkan badan melalui toharoh adalah menyuruh kita untuk bertaubat kepada Allah. Karena makna hakikat daripada mensucikan jasad ini, yang terpenting adalah mensucikan batiniah. Kita berdosa secara syariat yang dilihat oleh mata, tetapi masih banyak maksiat batin yang masih ada di dalam hati kita yang belum kita taubati. Makanya membersihkan lahiriah, membersihkan zohiriah untuk mengingatkan kita secara batiniah, mengingat dosa batin, lalu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyeru untuk bertaubat, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum.
Semoga Allah menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kamu. Wa yudhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Lalu Allah memasukkan kamu ke dalam sorga yang mengalir air di bawahnya. Inilah yang harus kita dalami maknanya. Di saat kita mengambil air wudhu, lalu kita bertaubat kepada Allah. Jangan tinggalkan doa wudhu, karena doa wudhu itu adalah jalan untuk bertaubat kepada Allah. Ucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari hamba-Mu yang banyak bertaubat. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku ya Allah dari golongan hamba-hamba-Mu yang suci. Waj'alni min ibadikas sholihin. Jadikan aku ya Allah dari golongan hamba-hamba yang solih. Setelah kita selesai mengambil wudhu dan batin kita pun telah bertaubat kepada Allah, mengenang dosa yang pernah kita lakukan dan bertekad untuk tidak mengulangi, lalu kita menutup aurat seluruh tubuh kalau perempuan, kecuali muka dan dua telapak tangan. Artinya menutup aurat adalah makna batiniah yang terkandung di dalamnya adalah menutup aib, menutup kesalahan-kesalahan kita. Aurat kita pun tidak boleh ditampakkan, apalagi melihat-lihat aurat orang lain. Ini qiyasul aulawi. Aurat kita pun tidak boleh ditampakkan, apalagi melihat aurat orang lain. Lebih tidak pantas lagi. Jadi menutup aib kita pun wajib, lebih wajib lagi menutup aib daripada saudara-saudara kita. Aib kita pun tidak boleh kita buka, aib kita tidak boleh kita ungkapkan, apalagi mengungkap-ungkap aib saudara kita. Artinya sama, apabila kita membuka aib seseorang, sama dengan membuka-buka auratnya. Maka menutup aurat dimaknai dengan menutup aib kita, dan harus menutup aib saudara kita. Jadi jangan kadang-kadang kita melihat menutup aurat secara zuhiriyah, tetapi melanggar aturan dari menutup aurat itu secara batiniah. Madung marlobe ikeceti ihala. Itu melanggar secara batin. Zuhirnya bagus, tetapi dalamnya tidak baik.
Yang terpenting bagi kita orang-orang yang beriman adalah menyesuaikan nama dengan yang dinamai. Yang namanya muslim, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang-orang muslim itu adalah orang-orang yang selamat orang lain dari lisannya dan tangan ataupun perbuatannya. Kita tidak pernah menggunjing saudara kita, tidak pernah mengupat saudara kita, tidak pernah menyebutkan sesuatu yang apabila ia dengar lalu ia membenci kita. Kita tutuplah rapat-rapat mulut kita, karena hakikat menutup aurat sama dengan menutup aib kita dan menutup aib daripada saudara-saudara kita. Selanjutnya berdiri untuk mengerjakan sholat secara syariah. Kita berdiri di tempat sajadah menghadap kiblat, tetapi secara batiniah di dalam hati orang yang sholat adalah berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatan. Sewaktu kita berdiri hendak sholat, maka di saat itu makna batiniah kita berdiri di hadapan Allah yang dilontari dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Bukan hanya sekedar berdiri biasa, tetapi berdiri seperti itu adalah berdiri luar biasa. Apakah jika kita berdiri di hadapan orang terhormat lalu kita main-main? Tentu tidak. Apalagi berdiri di hadapan raja dari sekalian raja, Malikin Nas, Ilahin Nas, rajanya manusia dan Tuhannya manusia. Setelah berdiri betul, lalu kita mengucapkan niat bertakbiratul ihram, mengucapkan takbir Allahu Akbar. Hilanglah seluruh kebesaran kita. Yang timbul adalah tadarru', yang timbul adalah tawadu dan kehusukan. Di saat kita mengucapkan kalimat takbir dengan mengangkat kedua tangan, ibu jari sejajar dengan telinga paling bawah dan ujung jari sejajar dengan telinga sebelah atas. Ucapkan dengan mantap Allahu Akbar. Di saat itulah jatuhnya niat antara kalimat, antara huruf alif yang ada pada kalimat Allah dan Ra pada kalimat Akbar. Allahu Akbar. Makna batinnya adalah mengagungkan dan menjunjung perintah Allah dengan sebesar-besarnya. Secara syariah
kita berniat, sengaja aku mengerjakan sholat fardu asar 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala, tetapi dalam makna batiniah yang kecil adalah menjunjung titah perintah Allah dan mengagungkan perintah itu. Karena setiap perintah bagi orang-orang yang beriman adalah merupakan kebutuhan, bukan merupakan beban mental untuk dikerjakan dan diamalkan. Saudara kaum muslimin sidang pendengar ceramah yang dimuliakan Allah. Setelah itu mantapkan dengan membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima. Di situ ada letak makna batiniah bahwa kita condong kepada agama Islam, di mana diri kita akan siap tidak memberikan kerusuhan, tidak mendatangkan kerusuhan terhadap saudara-saudara kita yang lain. Karena orang yang beriman adalah orang yang cinta akan kedamaian. Hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Dan saya tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Saya tidak termasuk orang-orang yang menyekutukanmu ya Allah. Saya tidak termasuk orang yang syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, mengharapkan pujian dari manusia ataupun ria. Saya tidak ujub, saya tidak takabur ya Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Saya tidak termasuk orang-orang yang menyekutukanmu. Harapanku tulus mencari keriduanmu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lepaskan kekuatanmu, hanya Allah semata-mata yang memiliki salatmu, ibadahmu, hidupmu dan matimu. Seluruhnya